Saya tadinya berasal dari lingkungan ataupun agama Kristiani. Dari kecil hingga sampai saya mengerti sedikit-sedikit masalah agama. Terus sekitar berumur 10 tahun, pada waktu itu saya sempat juga tinggal di lingkungan Islam. Nah, jadi saya punya bapak angkat orang Islam juga di daerah Sukolanting, HKU, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Nah, jadi begini, selama saya tinggal di tempat beliau, saya sudah mempelajari masalah agama, ya terutama ajaran agama Islam. Dari mengaji, saya sempat juga pelajari sampai cara aturan segi makanan maupun apa yang harus dijalani agama Islam. Terus lama-kelamaan waktu itu saya sudah menginjak dewasa hingga sampai saya mau mencari jodoh. Ya mungkin sudah takdir saya mendapatkan hidayah dari Allah, maka dari itu saya menikahlah dengan seorang perempuan, ya berstatus, ya sebenarnya sih kalau dipikir-pikir tidak enak juga ya kalau masalah suku. Nah, perbedaannya terlalu banyak itu. Nah, sementara saya orang Dayak, tapi saya kepingin mau menjadi seorang mualaf. Saya ingin menjalankan ibadah yang yakin dan sungguh-sungguh tanpa persyaratan apapun. Itu dalam pikiran saya. Ya maka dari itu tercapailah niat saya sampai akhirnya kami membina rumah tangga, ya sampai sekarang kurang lebih 20 tahunan hingga mendapatkan anak, ya anak pertama, terus yang kedua dan ketiga. Jadi sampai selama ini saya ya masih tetap bergumul bersama kaum muslim. Tapi terus terang untuk kaum Kristiani, bukan saya meninggalkan atau melupakan atau sombong gitu sama agama saya atau suku saya. Tapi namanya kita sudah mualaf, kita harus meyakini dan harus sungguh-sungguh. Jangan ada bahasa di mualaf kita ikut mualaf, di Kristiani kita ikut Kristiani. Itu tidak boleh itu. Itu sudah penyimpangan itu. Jadi saya perlu sarankan kepada rekan-rekan kita yang sesama mualaf maupun yang belum mualaf, kemungkinan ada niat mau mualaf gitu, ya bagus itu. Kita seorang mualaf itu istilahnya kayak kita baru lahir dari kandungan ibu kita. Jadi kita terlahir kembali. Kita mensucikan diri kita. Nah, maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman yang sesama mualaf ya maupun yang non mualaf, tidak ada salahnya agama apapun, suku apapun bagi kita orang Kalimantan kalau mau masuk mualaf itu bagus tanpa paksaan ataupun masalah perjodohan. Ya itu tadilah, kalau bisa kita lanjutkan, kita teruskan generasi kita. Kita orang pribumi, kita harus yakin pada diri kita sendiri. Kita beri contoh, beri pandangan kepada kawan-kawan kita yang lain, yang sesama agama Kristiani, bahwa kita mualaf awalnya dari Kristiani sampai kita turun menjadi mualaf. Kita sama-sama satu tujuan juga. Bang Yanta,
sebelum menjadi mualaf, pekerjaan hari-harinya sebagai apa Bang Yanta? Nah, tadinya sebelum mualaf ya kita jadi pekerjaan kita sehari-harinya di laut itu. Di laut. Terus seberapa aktif dalam keagamaan apa Kristen ya? Iya. Seberapa aktif untuk menjalankan agama Kristen itu, ibadahnya atau ritual-ritualnya gitu? Ya kalau masalah itu rasanya itu ndak aktif itu. Memang kita itu udah tujuannya mau ikut Islam gitu. Terus bapak kandungnya tadi itu agamanya apa bapak kandung? Bapak kandung itu Kristen Katolik, sementara ibu Kristen Protestan. Masih hidup sekarang? Sudah wafat semua. Bang Yanta itu setelah menjadi mualaf, ada enggak teman atau saudara yang nggak suka sama Bang Yanta gitu, atau menjauh gitu, menghindar, atau memberi nasihat, berpikir-pikirlah kalau masuk Islam jangan buru-buru atau gitu, ada enggak? Ya alhamdulillah, dari pertama saya masuk mualaf bagus-bagus saja. Bahkan saudara, keluarga juga banyak yang mendukung, kasih support sama saya. Ada berapa keluarga Bang Yanta itu? Ya kita ada 6 saudara itu. Itu yang ada enggak yang menjadi mualaf selain Bang Yanta? Kalau yang saudara kandung, mereka semua masih di Kristiani. Tapi kalau yang saudara pupu dari bapak, ada 1 orang yang mualaf, bahkan sampai sekarang dia sudah haji. Masya Allah, udah haji ya? Iya. Terus Bang Yanta kalau ke tempat saudaranya, kan sudah menjadi mualaf, kan pastinya disuguhkan makanan. Iya. Gimana Bang Yanta itu? Kalau disuguhkan makanan, atau dimakan, atau memang sudah pilih-pilih atau gitu? Ya betul, kita bisa membedakan mana tadinya yang layak, yang bisa kita makan untuk kaum muslim, ataupun yang non muslim, kita sudah bisa membedakan. Dan lagi keluarga itu tidak sembarangan memberikan hidangan yang non muslim untuk kita. Ya. Terus nama siapa tadi? Suprayanta. Suprayanta itu nama Dayak atau nama udah menjadi mualaf? Itu dari usia 10 tahun memang udah dirubah agama mualaf. Terus nama mualaf ya? Iya. Nah ini sebelum mualaf namanya siapa itu? Sebelum mualaf itu dulu Suparwoto. Suparwoto? Iya, Suparwoto Hatta. Kok mirip nama Jawa ya? Iya. Soalnya bapak dulu, almarhum bapak itu, kebanyakan itu kalau masalah agama itu dia mendukung agama Islam memang. Nah, sampai saya itu masih kecilnya itu pernah dikasih tahu, nanti nak kamu kalau udah dewasa tolonglah cari agama Islam, kamu nikah sama orang Islam biar kamu masuk Islam. Itu pesan amanah bapak dulu. Ya jujur terus terang, waktu masih bujangan, memang betul saya kalau masalah ini pergaulan itu yang nomor 1, yang paling parah tadinya itu masalah minuman. Nah, kalau perjudian atau zina itu saya memang jauh. Tapi kalau masalah minum itu memang saya akui. Tapi setelah saya pikir-pikir, semenjak saya berkeluarga, udah sampai anak sekarang, ada yang bujangan, ada yang gadis. Nah, terpikir dalam hati saya, apa untungnya minum? Dan lagi itu melanggar agama kita juga. Wajar kalau kita minum, kalau misalnya minum air yang untuk bisa menghilangkan haus, seperti air putih yang bisa kita minum sehari-hari. Tapi ini kan masalahnya minuman keras, arak, alkohol, berupa bir apa. Kalau dulu sering gitu ya? Iya. Bang Yanta lahirnya itu di daerah mana aslinya lahirnya itu? Saya Sungai Jawi. Oh di Sungai Jawi lahirnya ya?
di pasar Dahlia. Oh, berarti termasuk orang Dayak tapi tempat tinggalnya di perkotaan gitu ya? Iya betul. Ada enggak saudara yang tempatnya di pedalaman gitu? Kalau sekarang ini sih, kalau masalahnya sekarang ini kan kita punya daerah sudah maju kan. Sekarang udah tinggal di kota semua. Berarti memang luar biasa perkembangan di Kalimantan ini ya? Iya. Terus Bang Yanta setelah menjadi mualaf, apa yang dirasakan? Perasaannya, pikirannya, atau waktu merenung gitu, pokoknya tentang kehidupan selama-lamanya nanti, bahkan kita nanti akan menuju ke akhirat gitu, itu perasaannya, hatinya gimana tuh? Ya, alhamdulillah selama ini saya merasa tenang. Misalnya kalau ada masalah dalam lingkungan atau masalah dalam keluarga, ya yang wajar-wajar, tidak sampai berkepanjangan. Maksudnya gini, setelah memeluk agama Islam itu tentang pikirannya, hatinya itu dengan sebelumnya itu gimana? Oh, jauh berbeda, Mas. Kalau dulu bahasanya mungkin punya duit pasti gelisah, iya, apa gitu. Iya. Sekarang mendapat berapa aja merasa disyukuri, nikmat. Iya. Gimana itu? Tolong ceritakan. Ya, tadinya kan kita waktu masih belum mualaf ya. Kita ini kerja mati-matian. Dapat uang, kita bisa beli barang, bisa beli apa, poya-poya. Tapi rasanya itu tidak berkah semua. Masalahnya hasil itu tidak kita nikmati, sekalian tidak kita ikutkan sama doa kita. Kita tidak ada merasa puas, tidak ada merasa bersyukur. Tapi setelah kita mualaf, kita sudah tahu mana yang halal, mana yang haram, dan lagian kita mana yang bisa kita bantu, kita sumbangkan, atau istilahnya itu kita infak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita baca lagi komentar dari teman-teman kita ya. Dari abang staff channel 181212, katanya, kata kakak ini, ibu saya juga mualaf setelah nikah dengan ayah saya, kemudian kami disekolahkan di sanawiyah. Dari situ ibu saya melihat perilaku saya dan adik-adik saya. Kami juga selalu dakwahin ibu kami sebagaimana Islam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah sekarang ibu saya sering bilang saya sangat bersyukur. Mungkin inilah jalannya Allah menjodohkan saya dengan ayah kalian, dan saya mengenal Islam, agama yang membawa ketenangan jiwa sebagaimana yang selalu kalian sampaikan kepada saya. Hati saya selalu tenang, tidak ada keinginan nafsu dunia. Andaikan seisi dunia ini diserahkan kepada saya tidak akan meninggalkan Islam lagi. Itulah yang sering beliau ucapkan. Alhamdulillah sekarang beliau selalu berdoa untuk bisa berangkat ke tanah suci, di mana Al-Quran Karim yang isinya tidak ada yang bertentangan antara ayat yang satu dengan yang lain diturunkan Allah di tanah suci, melainkan Rasulullah SAW ya tentunya. Saudara kita ini teman-teman, ibunya mualaf ya, karena anak-anaknya telah membujuk hati ibunya dan memberitahu mana yang sebenarnya kepada ibunya, sehingga ibunya ini nikah sama suaminya dan mereka sama-sama masuk Islam teman-temannya. Dan ibu ini sangat bersyukur kepada anak-anaknya, dan dia berterima kasih sangat baik kepada anak-anaknya semua karena udah berhasil untuk membujuk hati ibunya untuk memeluk agama Islam. Sehingga sekarang teman-teman, kata beliau ini, kata ibunya tadi, andaikan bumi ini dikasih ke dia lagi tidak meninggalkan agama Islam, katanya tentunya. Sakingnya terharu beliau meninggalkan agama Islam. Nah, pada jauh bagi langit dan bumi antara mualaf dengan murtadin. Seorang mualaf dipenuhi ke kalimat terus belajar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya
Para mualaf ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu adalah Maha Tahu dan Maha Pengasih dan Maha Pecinta dunia ini. Nah, barakallah ibu buat ini mualaf cerdas yang mencari kebenaran tentang Islam, ya teman-teman. Mualaf ini masuk Islam karena cerdas teman-temannya, bukan karena keinginan tadi, bukan yang seperti yang kita bilang-bilang kemarin, karena nafsu, karena harta, karena rumah, bukan seperti begitu konsepnya teman-temannya. Tetapi mereka mualaf ini cerdas, sangat cerdas ya, untuk masuk Islam, sehingga mereka sampai sekarang ini masih betah untuk memeluk agama Islam. Dan bukan hanya masih betah teman-teman, tetapi sangat memeluk agama Islam tanpa mengoleh sana mengoleh sini ya, karena mereka adalah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dipaksaan ya. Muhammadun, dia menyapa kita teman-teman. Assalamualaikum, setelah melihat video ini saya makin cinta sama Islam, alhamdulillah ya teman-teman ya. Sejak kita menonton video ini teman-teman, dia semakin cinta dengan Islam teman-teman. Mungkin dulunya sebelum dia menonton video ini dia akan ragu-ragu dengan Islam, tapi alhamdulillah sekarang karena dia menonton video-video para mualaf dari orang Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Nah, mereka para mualaf ini menceritakan kesaksian mereka bagaimana cara mereka meninggalkan Kristen itu, dan mereka memberikan motivasi kepada muslim yang seutuhnya untuk jangan ditinggalkan lagi itu agama yang udah seutuhnya yang masuk Islam. Nah, lagi-lagi orang cerdas kembali ke fitrahnya, peluk Islam, alhamdulillah, la Allahu akbar ya teman-teman, dia kembali kepada Islam. Nah, sebenarnya orang Kristen teman-teman mungkin dari kecil ya, kalau memang orang tuanya itu bukan Kristen teman-teman, pasti anaknya itu Islam seutuhnya teman-temannya, Islam dari lahir ya, karena orang tua mereka itu non Islam, makanya mereka mengikuti seperti ibunya mengikuti Kristen, bapaknya mengikuti Kristen, dan sehingga anaknya juga mengikuti Kristen. Nah, karena anak-anaknya itu sangat cerdas, sudah belajar dan pintar, maka mereka memahami mana yang sebenarnya, sehingga mereka dapat bersama kita sekarang ini oleh para mualaf ini teman-teman. Masya Allah, mualaf hebat yang Allah hadiahkan adalah bukti bahwa seorang yang berislam dengan berbasis pengetahuan akan punya iman pada Allah yang lebih kuat dibandingkan orang yang berislam hanya karena keturunan namun tidak mau atau malas untuk belajar agama ya teman-temannya. Nah, kita himbau di sini teman-teman, jangan sampai ada di antara kita itu yang malas untuk belajar khusus agama Islam. Kita belajar terus untuk mengetahui mana sila-sila yang salah dan mana sila-sila yang benar. Nah, setahu saya dua-duanya kita belajar ya teman-temannya, biar agar kita bisa membedakan mana yang benar ini dan mana yang salah, biar kita jangan salah menabrak itu nantinya teman-temannya. Nah, lagi yang Islam turun ada ketakutan, yang Islam turunan ada ketakutannya, betul teman-temannya. Ada juga Islam yang seutuhnya ketakutan untuk mengembar Islam, mereka takut juga teman-temannya, karena negara kita ini teman-teman, negara Indonesia salah sedikit di penjara, apalagi isu-isu sekarang ini. Salah sedikit para ustadz itu di penjara teman-temannya, makanya hati-hati aja dulu biar aman dulu negara kita ini. Nah, takut menyinggung perasaan yang Islam mualaf, malah lebih bebas mengabarkan karena lebih paham medan Allahu Akbar ya teman-teman. Nah, kenapa mualaf ini tidak takut teman-temannya? Karena mereka udah memahami, mereka udah belajar, mereka dari asalnya Kristen, Katolik. Nah, kitab-kitab mereka itu teman-teman sebelum mereka masuk Islam udah mereka bahas semua dan udah baca semua, sehingga yang mereka ceritakan sekarang ini teman-teman masuk akal ya, bukan seperti yang diceritakan oleh para murtad itu. Mereka menceritakan yang bukan-bukan teman-teman, sehingga kalau kita angkat itu, kalau kita tanya kepada mereka mana dalilnya, apa yang mereka sampaikan itu mereka tidak bisa mempertahankan teman-teman. Coba kalau para mualaf, kalau mereka kepada mereka itu menanyakan mana ayatnya, mana dalilnya, pasti orang Kristen itu yang udah mualaf pasti mereka menunjukkan di mana dalilnya dan mana ayatnya di Alkitab yang mereka katakan itu. Sehingga jika mereka berdebat sampai sekarang ini enggak ada istilah kalahnya. Bahkan orang Muslim yang seutuhnya teman-teman enggak sampai di situ konsepnya untuk membahas tentang keimanan itu teman-teman. Hanya para mualaf ini yang sangat cerdas teman-teman dan keras juga untuk
memahami mana yang benar dan mana yang salah. Nah, Masya Allah, memang para mualaf adalah orang-orang yang berilmu tinggi, meneliti membandingkan Islam dengan agama yang terdahulu, dan tentunya hidayah Allah turun padanya. Semoga bunda ini semoga dan berjuang dalam Islam. Ya teman-teman, orang mualaf ini bisa membedakan agama yang benar dan mana agama